Paham? Kalau gitu Pak Dhani harus menampilkan Tabari yang asli dan terjemahannya. Anda terjemahkan di sini sekarang, Anda bacakan dan Anda terjemahkan. Bukan murid saya kok. Lu ngapain? Kan untuk bagaimana Anda bisa membuktikan? Nggak perlu dibuktikan. Kami itu orang Islam itu tak perlu membuktikan. Silakan Anda mau Islam, silakan. Tidak, silakan. Siapa? Gini loh, Dhani, Pak Dhani, gini loh. Masalahnya tuh kita menafsirkan kitabmu itu harus ada tafsirnya. Kalau pakai tafsir kita sendiri, dianggap nista. Iya, makanya aku sama kamu saya itu. katakan. Ya kan? Ditunjukin tafsirnya secara inti, sumber dari itu para ahlinya. Anda. Kamu anggap nanti itu kan siapa? Kamu maksudmu apa? Kan ada pengadilan nanti. Maksudmu apa ngomong sampai itu? Yang benar dong. Ya masalah Anda silakan. Ya kan Anda ya maksudmu apa? Iya maksudmu apa? Maksudmu itu ngatain sampai itu maksudmu apa? Teman-teman dari menjelaskan. Sabar. Saya hanya menjelaskan berdasarkan perspektif Islam. Enggak. Jadi begitu kita berbicara dengan Pak Dhani ini kita jadi seperti kalau enggak gitunya gitu loh. Coba ya kalau misalnya kalau kita tidak memakai tafsirnya mereka, para ulama dianggap nista gitu loh. Enggak ya, Pak Dhani itu jangan pakai PDF itu, beli aja buku tafsirnya, tunjukin ke beliau, ini loh, kan nggak bisa dibantah. Kalau literatur bebas yang PDF kayak gitu emang rawan untuk disangkal karena dianggap itu dianggap tidak ada sumbernya. Tapi kalau beli bukunya itu lebih terpercaya. Versinya Pak Dhani kan begitu. Maksudnya begini, begini Pak Dhani. Bahkan Al-Quran pun ada terjemahannya. Al-Quran pun memiliki Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Dan itu bisa diakses dari seluruh dunia. Kenapa At-Tabari tidak boleh atau tidak bisa diakses dan hanya dibukukan dan Anda tidak berani menampilkan At-Tabari dengan terjemahannya? Kenapa? Bukan bro, gini bro, saya tengah ya, Al-Quran terjemahan terjemahan At-Tabari itu sudah banyak dijual teman-teman. Sekarang kayak gini saja, secara pribadi saya tantang Pak Dhani, besok saya beli 1 jilid At-Tabari. Ya kalau perlu saya beli juga Ibnu Katsir, tapi Pak Dhani jangan lari, kita bahas tafsir surat At-Tahrim tadi dari 2 penafsir itu. Oh iya silakan. Ya sudah, saya tantang besok ya, kita bahas besok. Iya, beli aja itu. Jadi saya beli bukunya. Kalau itu benar, apa yang sekarang gini? 8. Sebentar Pak, ya, kalau Anda. Itu. Sebentar Pak. Saya beli semua jilidnya. Sebentar, saya beli semua jilidnya. Tetapi jika konsisten apa yang terjemahan itu yang di buku itu sama dengan yang rekam saya tadi tampilkan, apa yang akan Anda lakukan? Saya tadi sudah menyampaikan. Tabari itu menjelaskan seluruhnya. Paham nggak? Jadi seluruh itu pandangan orang dijelaskan di dalam tulisannya itu. Termasuk yang Anda sebutkan tadi. Salah, bukan begitu ya. Gini. Salah, tidak seperti itu Pak. Salah, jadi begini. Yang namanya penafsir Quran, itu dia tidak sekedar mengutip kemudian menunjukkan. Itu namanya pengarang buku. Penafsir itu memang dia ada yang sifatnya komprehensif. Penafsir misalnya yang orang Indonesia. Misalnya tafsir siapa itu yang pernah jadi imam di Masjidil Haram sana ya. Di tahun-tahun 1900-an gitu ya. Tafsir Ashar kalau tidak salah namanya. Nah itu diakui karena komprehensif. Dia punya independensi di dalam melakukan penafsiran itu. Sekaligus dia mengutip para pendahulunya. Kami juga belajar tentang prinsip penafsiran di Islam. Yang Pak Dhani lakukan dari tadi sebenarnya tidak mau membahas substansinya. Anda langsung menyerang literatur yang teman saya share. Itu tidak bersifat akademis. Jangan begitu Pak.
substansinya Bukan dulu. karena Bapak teman bahas. Anda, Bang Justin, tidak akademisi. Makanya saya menjawab asal-asalan juga. Coba kalau dia ini dialognya akademisi, dia menampilkan tafsir itu secara utuh, tidak potong-potong sesuai dengan keinginannya. Oke, Mungkin kita sekarang tidak begini. bicara seperti itu saya. Baik, sekarang begini Pak. Izinkan teman saya menampilkan tafsiran tadi. Silahkan saatnya Anda sebagai seorang Muslim menjelaskan itu kepada kami. Iya, saya katakan menjelaskan, tetapi dengan secara utuh. Tafsir itu kan ada pendapat si A, si B, dan juga ini bukan ulasan ya, bukan ulasan daripada penulis. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan, ya, dia bukan dari At-Tabari, tetapi adalah tulisan seseorang, misalnya Bang Justin, itu mengambil Tabari, dibikin satu buku lagi. Buku inilah yang ditampilkan di dalam media sosial. Ini yang bermasalah. Seharusnya tampilkan kepada primernya yang ada di dalam At-Tabari. Kan begitu. Yang tadi ditunjukkan itu murni penafsirannya At-Tabari, bukan kutipan At-Tabari terhadap penafsir sebelumnya, Pak. Makanya tadi dibaca dulu sampai selesai, Bapak tanggapi. Jangan langsung menyerang bahwa, oh ini literatur palsu, oh ini literatur tidak valid. Jangan dulu, karena sekarang Pak yang namanya digital, dari yang buku, kopi itu yang kita buku tradisional itu sudah didigitalkan. Yang tadi teman kami share ke Bapak, itu yang digital. Oke, saya paham ya. Jadi yang digital itu harus resmi. Itu harus dicap resmi oleh negara. Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia, maka oleh Kementerian Agama yang akan mengakuinya. Kalau tidak diakui oleh Kementerian Agama itu termasuk ilegal. Ini nggak usah bawa-bawa Kementerian Agama. Itu literatur buku-buku, itu harus Pak. Di Indonesia. Pak, gini, Pak. Anda semakin termasuk seperti ini, terjemahan Al-Quran itu harus resmi dari Kementerian Agama. Pak, ya, sebentar ya. Pak Dhani kalau seperti ini semakin menghindar dari kenyataan. Ya, ada ribuan buku Islam literatur yang dijual bebas. Ya, Anda mau menyanggah itu semua? Kan tidak mungkin. Betul. Saya jelaskan dulu sedikit dari tadi pembicaraan. Saya jelaskan dulu sedikit biar Pak Dhani itu paham. Jadi begini Pak Dhani, kalau berbicara tentang digital, tentang Al-Quran dan hadis, nah itu bukan Menteri Agama, tapi itu urusan Kominfo. Itu yang kamu harus tahu. Satu Indonesia dengar ini loh. Anda berbicara ngawur, gak punya ilmu, baru mau bicara. Kalau Kristen, catatan Kristen itu nggak melewati Kominfo. Kita buka aja di Google. Kesalahan Alkitab, kesalahan Kristen itu banyak. Buka Google sekarang, kita search. Tapi kalau kesalahan daripada kalian nggak ada dalam Google, itu ku kasih tahu kamu. Yang kedua, tidak akan pernah lolos catatan. Sabar Pak Dhani. Tidak pernah lolos catatan daripada Al-Quran tentang Islam kepada kekejaman Kristen. Nggak ada. Ku bilang, makanya Pak Dhani nggak usah apa yang ditampilkan itu baca, jelaskan. Nggak usah kesana kemari, paham? Nggak bisa lah, kita nggak bisa sembarangan kalau nggak resmi. Pak Dhani, Kominfo itu bukan dari Menteri Agama, Kominfo. Paham Pak Dhani? Kominfo itu, yaitu sifatnya hanya menampilkan, bukan bicara isi. Pak Dhani kalau tidak tahu nggak usah ngomong Pak Dhani. Ya apa yang ditampilkan itu disensor oleh Kominfo. Iya memang Kominfo yang menyelesaikan, bukan Menteri Agama. Apa yang ditampilkan di dunia digital itu Kominfo. Asal itu berbunyi tentang kekristenan. Itu terbukti, buka Google, search. Kesalahan Alkitab, kesalahan kekristenan, itu banyak di Google. Tapi coba tanya kalau kesalahan Al-Quran sama kekristenan, kalau ada. Buka mata kamu pada nih. Udah diam. Kok malah marah kepada saya? Ada itu urusan Anda. Bukan urusan saya, makanya kalau debat itu ngeliat. Pada hari itu masuk di... Aduh. Siapa Pak Dhani ngomong? Oh ini palsu, ini nggak benar. Apa? Ayo. Sudah Pak Dhani, dilanjutin aja. Jangan membantah, tampilkan lagi data itu. Aduh, Billy. Kacau. Ketawa nih dengar nanti.
Ketawa aja Pak Dani. Kalau Pak bahas Dani ayat nggak Quran takut, aja, jangan bahas tafsir, bahas ayat Quran. kalau Pak Dani berani, nggak takut, tidak ada yang disembunyikan, pasti berani menampilkan dengan link-linknya yang apakah itu diakui oleh Kementerian Agama di Indonesia, apakah itu diakui oleh Kementerian Agama di Arab, tapi tampilkan ke sini, jangan cuma ngomong ada, tapi saya nggak bisa bawa, ada di kantor, nggak bisa gitu, ya. Kalau Anda berdebat itu, Anda berani bawa data dong. Saya bukan berdebat. Saya di sini bukan berdebat kok dari awal. Ya, berdiskusi juga sama. Anda ngomong sesuatu harus saya ada mundurkan buktinya. diri aja. Pak Dani, kalau tidak tahu Pak Dani bertanya. Nabi Anda aja bilang bertanya kepada ahli kitab. Kita ahli kitab sekarang. Kamu nanya. Kamu kan Muslim. Ini ada Zuma ya, baru connect audionya. Oh, masih connecting lagi audionya dia. Ayo, tanya. Kami di sini ahli kitab. Gema Islam 554 ini Zuma nih. Oke, selamat datang saudara Muslim. Sesuai dengan tema, kalau mantan Kristen, siapa yang bisa mualafkan kita? Silakan disampaikan. Gema Islam 554, silakan ungkapkan suaramu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera buatmu. Shalom alaikum. Shalom. Islam atau Kristen? Ani Mexicani. Apa itu? Hai mata lu yakul hafin ma ani Omer. Nah, kan nggak ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya. Mana ada orang Islam ngerti bahasa ini? Islam yang ngerti bahasa Arab. Jangan sok-sokan pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Arab. Nanti ditampilkan yang asli bingung. Nah, aku Orang mana ngerti Yahudi, bahasa Arab? ya enggak. Orang yang dia umpamanya orang Ibrani sana, yang jualan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar bahasa Ibrani. Sinyalnya putus-putus, saya diam dulu. Mana ngerti bahasa Arab? Kalau nggak ngerti, kok dipaksa ngerti. Orang aku nggak ngerti kok dipaksa ngerti. Ada orang Arab aja nggak paham bahasa Arab gimana? Orang aku ngomong pakai bahasa Ibrani kok disalah-salahin. Kenapa Anda bermasalah? Kamu kok bermasalah aku ngomong pakai bahasa Ibrani gitu loh. Apa masalah kamu gitu loh? Ya masalah, nggak ada yang tahu kau ngomong apa. Kau dibaikin nggak tahu. Kau ngomong apa tadi? Loh, kau ngomong apa? Aku nggak bisa nggak tahu kayak mana nggak tahu. Makanya omongan nggak ada yang sama Kristen jangan ribut, udah. Tenang, itu Mesihim sama dengan Kristianos sama dengan Kristen. Iya, tadi udah orang bilang yang percaya. Saudara kita. Terus ini? Apa tuh domba kecil protes-protes itu? Tenang, bahasanya ngeri orang, bro. Bahasanya udah disatukan saja, udah ngerti kita bahasa itu. Udah tahu bahasa tadi Shalom bilang Shalom itu bahasa Ibrani. Iya. Ya, udah selesai sudah. Masa? Udah. Siapa ini Gema Islam ini? Gema Islam 554, tolong memperkenalkan diri. Bukan cuma. Tapi aku memang sama domba kecil pernah bertengkar. Kadang-kadang kayak gini juga. Boleh saya jelaskan dulu. Selesai. Boleh saya jelaskan dulu tentang Hosea? Ya, silakan. Ada salah paham. Ada ya ini direkam atau live, mungkin nanti saya mau live ya. Live di channel live. Oke. Ya, jadi begini, saya boleh jelaskan tentang Hosea ya. Saya sambil sharing, boleh saya share screen? Ya, silakan sudah di-allow.
Nah, ini jadi gini ya, ini tentang Hosea. Kita harus tahu juga bahwa kitab Hosea ini dituliskan sekitar tahun 800 sebelum Masehi ya. Dituliskan jadi Hosea ini kan seorang nabi yang lahirnya sekitar tahun 800-an sebelum Masehi ya, abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, jadi ini di sini dikatakan tentang Hosea bin Beri pada zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ini kalau kita lihat dari kronologi waktunya, ya ini tentang kerajaan Yehuda, ya. Ini ada timeline waktu-waktu kehidupannya, ya. Jadi ini ada tentang Ahazia sekitar tahun 842 sebelum Masehi, ya. Ini ada Uzia 780-an, 780 sampai 743 sebelum Masehi ya. Nah, kitab ini dituliskan pada saat bangsa Israel itu waktu itu kerajaan Salomo itu pecah ya, pecah jadi dua ya. Kerajaan Israel ya itu pecah jadi dua waktu kerajaan dipimpin oleh Salomo dan dia itu pecah. Jadi kerajaan Israel di bagian utara dan Yehuda di bagian selatan ya. Nah, ini Hosea ini lahir dia dikatakan dia harus menikah dengan seorang seorang perempuan sundal. Tetapi maksudnya bukan pelacur. Saya katakan ya, ini banyak orang Kristen juga salah mengerti tentang maksudnya perempuan sundal di sini ya. Ya, jadi dikatakan Tuhan berbicara kepada Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Ya, kenapa disebut perempuan sundal? Karena perempuan yang dimaksudkan sundal ini bukan keturunan dari Israel. Ya, jadi perempuan sundal ini, nah ini dia bernama Gomer binti Diblaim. Ya, kalau kita coba cari tahu tentang siapa ini Gomer, ya, ini di leksikonnya, ya, Gomer, ya, keturunan Yafet yang juga adalah bermakna nama istrinya Hosea, ya, istri Hosea ini namanya Gomer. Nah, siapa Gomer yang disebut keturunan Yafet, ya? Kalau kita tahu tentang kisah keturunan Nuh punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Lalu waktu ada peristiwa Nuh dia itu telanjang. Nah, lalu Yafet ya melihat sorry sebentar ya, saya sambil buka ayatnya ya. Jadi waktu ceritanya kan waktu Nuh itu telanjang, dia mengutuk Kanaan, ya, Kanaan, ya. Jadi kalau di kitab Kejadian pasal, bentar, saya lihat ya ayat ini di Kejadian pasal 10 ya, di Kejadian pasal 10. Kejadian pasal 10, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet ya. Nah, kalau Abraham, Ishak dan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub itu keturunan dari Sem ya. Nah, Ham dan Yafet anak-anak Nuh. Nah, setelah air bah lahirlah anak-anak laki-laki bagi mereka. Nah, Yafet, keturunan Yafet ialah Gomer. Nah, Gomer ini yang namanya lalu dinamakan kepada istri Hosea. Istri Hosea. Nah, dia ini masih keturunan Yafet. Jadi si Gomer ini masih keturunan Yafet. Nah, mereka ini tidak menyembah Yahweh, tidak menyembah Yod-Heh-Vaheh. Karena yang menyembah Yod-Heh-Vaheh itu adalah keturunan Abraham dari keturunan Sem. Ya. Lalu bagaimana dengan keturunan Yafet? Mereka menyembah Baal, ya. Nah di sini ada keturunan Ham, ya. Mereka itu mereka tidak menyembah Tuhan yang sama dengan Abraham. Jadi
karena mereka tidak menyembah Tuhan yang sama, mereka disebut sebagai seorang perempuan sundal. Jadi perempuan dari keturunan di luar Israel saat itu, ya. Nah, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Jadi ini bukannya dia itu seorang pelacur, ini masih ada bapaknya ini loh, anak perempuan dari Diblaim ya. Ini keturunan dari ya itu masih keturunan Yafet itu ya. Nah, ini yang banyak disalahpahami termasuk oleh orang Kristen juga, bahwa disebutkan adalah maksudnya perempuan sundal ini bukannya mereka itu seorang pelacur, tetapi yang dimaksudkan sundal di sini adalah karena bangsa Israel saat itu sudah kawin campur, tidak lagi murni, ya, dan mereka tidak lagi menyembah Yahweh, tidak lagi menyembah Yod-Heh-Vah-Heh, ya, mereka menyembah pada dewa-dewa Baal, ya. Nah, karena keturunan ini mereka ini keturunan dari Nuh ini yang selain Sem, itu mereka menyembah Baal, ya. Itulah sebabnya mereka itu seperti kalau buat orang Yahudi itu mereka najisnya seperti najisnya seorang pesundal. Mereka dianggap seperti seorang pesundal, kaum pesundal. Mereka itu orang-orang yang seperti tidak setia kepada Tuhannya. Itulah yang disebut dengan pesundal. Ya, mereka itu tidak setia dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham. Nah, itu yang salah dipahami sama orang-orang ya, bahkan orang Kristen juga. Nah, tetapi bukan berarti si Gomer ini istrinya dari istri dari Hosea ini dia seorang pelacur, bukan ya. Tapi dia menyembah kepada dewa Baal ya. Jadi kita harus paham makna imagery yang dituliskan dalam kitab para nabi ya. Kitab para nabi ini banyak menggunakan alegori ya, kata-kata kiasan yang tidak bermakna harfiah, bukan secara literal maknanya ya. Nah, itulah yang waktu itu bangsa Israel tidak lagi setia kepada Tuhan yang disembah Abraham, yaitu Yod-Heh-Vah-Heh. Nah, mereka itu jatuh kepada penyembahan berhala gitu ya. Nah, tetapi ini yang salah, yang saya sesalkan kalau orang-orang Muslim bilang, oh di kitab Kristen itu mengajarkan tentang tentang persundalan gitu ya. Sebetulnya begini ya, ini Muslim harus paham juga, Kristen belum ada pada zaman Hosea 8 abad ke-8 sebelum Masehi ini, Kristen belum ada. Kristen baru ada di abad pertama ya. Dan kitab ini masih diakui oleh Yahudi ya. Ada ini di dalam kitabnya ya. Ini kalau kita buka dari link habat.org, kitab Torahnya ya. Jadi kalau tanah Yahudi, tanah ya, itu dibagi ke dalam 3 bagian besar ya. Torah, Taurat Musa ini, terus ada kitab Nevi'im. Nevi'im itu kitab para nabi mereka. The prophets ya, kitab-kitab nabi-nabi mereka. Nah, ini salah satunya adalah kitab Hosea. Nah, ini diakui mereka. Dan orang-orang Yahudi mengajarkan kitab-kitab ini dari anak-anak mereka itu masih umur 12 tahun loh. Ya. Mereka masih membacakan ini ayat-ayat ini, dan mereka tidak menganggap itu sebagai pornografi atau ajaran yang menyesatkan. Ya. Tetapi mereka mengerti maknanya adalah makna alegori. Ya. Tidak bermakna harfiah ya. Itu aja dari saya ya. Jadi harus dipahami juga konteks ayatnya ya, jangan asal menuduh gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. 100% buat Bang Charlie, setuju sekali. Saya juga berpendapat seperti itu. Saya yang pahami bahwa di mana bangsa Israel memang bersundal menyembah berhala. Ya, benar. Allah Elohim Yod-Heh-Vah-Heh di sana gitu. Hidup bersundal. Nah, itu kan Pak Dani masih sebentar ya. Jadi saya pikir udah jelas ya. Jadi makna bersundal di situ ya memang, dan lagi juga kan tidak salah mengawini orang yang seperti itu, dijadikan istri. Yang salah itu kalau istri orang. Kalau enggak masih anak kecil itu baru salah.
Dosa itu. Dan tidak pernah Allah kami menyuruh orang untuk kawin anak kecil atau istri orang. Ambil istrinya itu, hal itu bagimu. Gak ada kayak gitu di kami, di Alkitab. Jadi, hidup pesundal. Iya, pesundal yang bertobat, pesundal yang bertobat masuk surga. Tetapi kalau orang baik menjadi pesundal di surga, itu yang terbalik. Nah, itu. Halo, Ivan. Yuk. Tolong buka itu, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Mana link. Ada murid gue. 463. Gimana kabarnya, Bro? Ya. Mana linknya biar gua baik. Enggak, si Padani kan ngomong-ngomong tentang hidup pesundal nih ya kan. Ya kita lihat di hadis mereka ada pesundal. Sahih Muslim 4163 dong. Sahih Muslim. Mana bukanya? Bentar ya. Boleh, 13. Iya. Aku nggak ada. 4163. Saya buka deh. Sahih Muslim 4163. Oh, udah dah. Oh, ini. Katanya. Besar. Ini kan, Bro? Ya. Di situ dikatakan apa? Aku baca ya, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Nabi SAW suatu hari yang sangat panas, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing. Anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur itu. Oke, Pak Dani. Kasih saya dalil yang menyatakan bahwa pelacur ini bertobat. Ya nggak ada, cuma kasih minuman. Kita kan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat. Hidup pelacur yang diampuni dosanya. Iya. Padahal tahu nggak? Sebelum datangnya. Padahal tahu hidup nggak? yang diampuni dosanya. Kalau pelacuran itu diperbolehkan di dalam Quran, Padahal tahu nggak? Maksudnya apa tuh? Ya. Udah coba bingung buka dia. surah 24 ayat 33. Pelacur dibolehkan. Nah, ada lah. Surah 24 ayat 33. Ya. Anda kan nggak mau pakai tafsir nih. Nah, sekarang saya mau lihat tafsiran Anda. Surah 24 ayat 33. Baca aja. Surah 24. Baca. Silakan baca, Pak Dani. Iya, saya baca. Surah 24 ayat 33. Di situ dikatakan, ya. Di situ dikatakan boleh memaksa orang untuk menjadi pelacur. Allah pasti memaafkan dan Maha Pengampun. Betul. Saya bacakan. Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya diampuni. Ya. Saya baca yang lengkap lah. Oke, ya, baca yang lengkap. Enggak, Pak Dani baca yang lengkap. Pak Dani baca yang lengkap. Iya, Pak Dani. Dah. Ini yang 33 saya bacakan. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta saya bacakan dulu. Oh, baca terjemahan. Nggak usah bahasa Arabnya. Yughniyahumullahu min fadli walladzina yabtaguna al-kitaba mimma Indonesia dong. aymanukum fakatibuhum. Bahasa Indonesia. Iya, ngomong pakai bahasa Indonesia. Bisa nggak sih? Bahasa Indonesia sih. Iya, kalau baca ayat itu bukan terjemahan. Iya, bahasa apa itu? Bahasa nggak jelas ya, tuh. Aku nggak ngerti. Pak Dani ngerti artinya. Pak Dani tolong terjemahkan buat kami. Buat kami terjemahkan Dani. Yuk, Pak Dani tolong terjemahin Pak Dani. Dan orang-orang yang mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka.
Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya, perempuanmu, untuk melakukan pelacuran. Jadi tidak boleh dipaksa untuk melakukan pelacuran. Barang siapa memaksa mereka, ya padahal ini saya bacain ya. Padahal ini baca dong. Mereka sendiri menginginkan kesucian. Padahal pelacur itu menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka diampuni. Padani. Di dalam Quran Padani, ya, kepada mereka setelah mereka dipaksa itu nggak ada. Kata itu nggak ada Padani. Anda jangan bohong. Tidak ada di dalam teksnya. Di dalam teks aslinya tidak ada. Pak Irwan, bukain Pak Irwan. Sebentar saya kasih linknya. Ya. Jadi kalau mereka memaksa dipaksa, itu nggak masalah. Orang yang memaksa mereka menjadi pelacur itu nggak masalah. Karena Allah Maha Pengampun. Teks aslinya bicara seperti itu. Oh, bukan begitu. Makanya yang tadi. Jadi kalau wanita tersebut dipaksa menjadi pelacur, ya dipaksa ini, ini tidak berdosa. Barang siapa memaksa mereka, lihat kalimat bawahnya ya. Barang siapa memaksa mereka, ya, sungguh Allah Maha Penyayang. Betul nggak? Ya, Allah Maha Pengampun. Cukup sampai di situ. Ya. Stop. Jadi maksudnya gini ya. Jika domba memaksa wanita itu menjadikan pelacur, maka Allah mengampuni dosanya domba. Benar? Salah, terbalik. Betul. Dombanya yang diampuni. Lah iya. Domba memaksakan Siti. Ada nama Siti nggak sini? Sorry ya. Sorry ya. Jadi kalau domba memaksa Siti menjadikan pelacur, maka Allah mengampuni domba. Benar Allah mengampuni Siti. Kok mengampuni Siti? Allah mengampuni Siti. Dan Siti itu dianggap tidak melakukan dosa. Oke, sekarang Pak Dani. Aku mau tanya itu domba kecil kenapa ada dua sih? Sabar. Bagaimana kalau kita terjemah pakai aplikasi terjemahan ayat? Setuju nggak? Ini udah ada nih. Ntar, domba kecil itu kok ada dua, kenapa ya? Tenang dulu Satunya live di laptop. Live. Pada nih. Di tafsir Ibnu Katsir, itu orang yang memaksa, itu tidak terkenal hukuman apapun dari Nabi Islam. Berarti tafsir itu Ibnu Katsir keliru. Tafsir itu dibuang ke laut. Kan Pak Dani emang nggak mau memakai tafsir. Ya, karena kan Pak Dani nggak mau memakai tafsir nih. Nah, sekarang Pak Dani ya. Oke. Di dalam teks Arabnya, itu tidak ada kata siap Allah mengampuni yang dipaksa. Nggak ada Pak Dani. Di dalam teks aslinya itu kepada mereka, setelah mereka dipaksa, itu nggak ada di dalam teks aslinya. Mana? Ikrahihinna. Mana? Loh, di akhir kalimat tuh. Ba'di ikrahihinna ghafurar rahima. Ghafurun rahimin. Itu sampai di situ doang. Ikrahihinna ghafurar rahimun. Coba lihat yang teks aslinya dong. Siapa nih yang lagi share ya? Kasih sejati. Pak Irwan. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahimun. Lihat yang kalimat bawahnya Pak Dani. Jadi kalau yang memaksa itu diampuni. Kalau yang memaksa. Loh, emang kalimat asli seperti ini kok. Tafsirnya juga bicara seperti itu kok. Aduh. Ya terserah Anda lah. Yang jelas saya sudah menyampaikan sesuai apa yang disampaikan guru kami.
Para ulama penyampaian Pak Dhani itu tidak sesuai dengan ayat dan juga tafsir gitu loh Pak Dhani. Kami disampaikan oleh guru kami, ada gurunya, ada pengajarnya, ya langsung face to face. Gurunya di mana? Di loteng gurunya? Gurunya di loteng. Guru Pak Dhani. Face to face kali. Face to face. Oh face to face kali Pak Dhani. Coba diulang. Fish. Yang benar. Fish kok itu fish kan ikan. Ikan kepada ikan. Mukhatab, mubasyar. Apa tuh? Mukhatab. Bil mukhatab. Apa? Ilmu apa? Bil mukhatab. Ilmu apa? Ya, terus bicara tentang apa tuh ilmu? Langsung bertatap wajah, mubasyarah dengan langsung. Itu guru dari guru dan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Jelas kapan, kami. Kapan Pak Dhani? Guru ketemu gurunya kapan? Tuh, saya kan alumni pondok. Berapa tahun yang lalu ketemu gurunya? Udah lama sih. Berapa tahun yang lalu? Udah lama. Udah lama kan? Iya, tapi kan kita kan tetap masih belajar sama pada kami. Ingat pelajaran ini. Ada majelis taklim, sesama ustadz, sesama ulama, saya berkumpul. Ya. Ya kan kami kan berkumpul sama ulama majelis. Lalu apa yang diajarin sama Pak Dhani? Tadi. Gurunya Pak Dhani sama Al-Tabari hebatan mana Pak Dhani? Loh, kok Al-Tabari jadi guru? At-Tabari itu hanya sebatas saya katakan tafsir itu hanya sebatas bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu hukum. Bahan pertimbangan. Apa Al-Tabari itu adalah bahan pertimbangan. Enggak, apa bukan Al-Tabari sebagai sandaran hukum. Bukannya Al-Tabari itu ulama juga, Pak? Beda ulama perorangan dengan majelis ulama itu berbeda. Coba Anda renungkan. Barang siapa makanya ada namanya majelis. Punya Allah. Yang menghasilkan hukum itu adalah majelis, bukan perorangan. Makanya ada hierarki. Jadi hukumnya itu ini ya rundingan gitu maksudnya. Jadi kira-kira kebenaran agama itu gara-gara rundingan, maksudnya sepakatan gitu ya atau gimana? Di dalam hadis mengatakan waktu Mu'ad bin Jabal diutus ke Kufah. Ditanyakan oleh Rasulullah, ya Mu'ad bin Jabal, kata Rasulullah, bagaimana kamu menghukum? Menggunakan hukum apa di saat kamu berada di Kufah? Maka Mu'ad bin Jabal menjawab, aku akan menggunakan Al-Quran sebagai hukuman. Kalau tidak ada hukum di dalam Al-Quran, maka Mu'ad bin Jabal menyampaikan, aku akan mengambil dari hadismu ya Rasulullah. Kalau tidak ada di dalam hadis, maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, aku akan ijtihad. Itulah dasar umat Islam untuk mengambil ijtihad, tadi ijma' namanya. Paham? Jadi gini loh Pak Dhani. Itu dasarnya. Nah, dengarkan bentar Pak Dhani. Pak Dhani. Orang yang dipaksa, apakah dia berdosa? Jelas tidak. Kenapa Allah mengampuni orang yang tidak berdosa? Ya, bagaimanapun perbuatan itu tetap berdosa. Selama dia dipaksa. Apakah orang dipaksa? Dia makanya Allah memberikan keringanan dengan kata mengampuni orang-orang yang dipaksa. Nah iya, yang dipaksa itu mau apa tidak? Jika tidak kan tidak berbuat dosa. Apa orang yang tidak berbuat dosa diampuni Allah? Apa yang mau diampuni dia tidak berbuat dosa? Loh, yang namanya Allah Maha berzina itu berdosa. Kok dia dipaksa kok? Dia tidak mau merengek, nangis. Itulah Allah mengampuni. Allah menyatakan, menegaskan kepada makhluk yang bernama manusia yang dipaksa untuk melakukan perzinahan itu tidak mendapatkan hukuman dosa. Kesalahannya orang dipaksa apa? Oh, dia tidak mau kecuali dia mau. Tidak mendapat hukuman, dipertegas oleh Allah. Orang yang dipaksa itu tidak akan mendapatkan dosa. Itu nah, iya sekarang saya tanya. Alam semesta. Apakah orang yang dipaksa itu dosa? Setiap mendapatkan dasar hukumnya zina itu kan artinya berdosa. Tetapi kalau dipaksa, maka Allah memberikan ketegasan.
Oh, lah iya aku yang kutanya itu. Iya, dalam yang kutanya siapa yang diampuni. Jadi intinya begini, ya, inti di dalam hukum dalam ayat ini siapa yang berzina itu diampuni kan dicambuk, ya kan? Hukum Islam orang yang berzina itu dicambuk. Namun apabila dia dipaksa untuk melakukan zina, maka hukum cambuknya tidak berlaku kepada orang yang dipaksa. Paham nggak? Hukum cambuk lagi. Yang diampuni di sini siapa? Orang yang melakukan perzinahan itu korban pemaksaan. Tadi sudah dicontohkan oleh domba kecil, domba memaksa Siti untuk melakukan zina. Maka korban pemaksaan, sedangkan orang yang dipaksa nggak diampuni. Mucikarinya gimana mucikarinya Pak Dani? Oh, dosa besar itu. Mucikarinya gimana? Hah? Dosa itu neraka, tempatnya neraka jahanam itu tempat. Mana? Orang dibilang maha penyayang kok, maha pengampun. Iya, tak cari lagi dasar yang lain. Ya? Ada. Mana dasarnya? Yang lain. Mana dalil? Kasih saya dalilnya mucikari masuk neraka. Jadi di sini Pak Dani mengatakan begini Bang. Siti yang dipaksa karena dipaksa pelacur itu diampuni. Sedangkan orang yang memaksa tidak diampuni gitu. Itu namanya ngajarin ikan berenang, bro. Itu namanya ngajarin ikan berenang. Jadi kalau misalkan Allah mengatakan pada perempuan yang diperkosa itu diampuni dosanya, itu ngajarin ikan berenang namanya. Pernah ngajarin ikan berenang nggak? Ngajarin ikan berenang itu. Jadi bagaimana Allah mengampuni dosa perempuan yang diperkosa, yang sebetulnya dia bukan lakukan atas keinginannya sendiri, tetapi dia dipaksa, diperkosa. Keinginan itu dia tidak punya hak untuk membantah atau mengalah atau melawan, tidak punya kemampuan untuk melawan. Loh, Allah mengampuni dosanya. Maksudnya? Kan apa itu yang dilakukan? Anak TK juga kayaknya tahu ya, nggak usah diajarin bahwa orang yang diperkosa itu tidak bersalah. Semua orang tahu itu. Ya, namanya ngajarin ikan berenang itu Pak Dani. Apa kesalahan pelacur itu Pak Dani? Iya, apa kesalahan pelacur itu Pak? Apanya lagi? Kan tadi ditegaskan oleh Allah. Sebutkan dosanya apa? Yang pertama, dosanya nyuri cang. Menjual diri pasar. Itu adalah dosa. Loh, ini kan dia tidak menjual, Pak. Dengar dulu. Dia dipaksa. Dengar dulu. Makanya didengarkan ini dulu. Dipaksa, Pak Dani. Dia tidak jual diri, Pak. Dia tidak jual diri. Jangan disamakan. Jangan Anda menyamakan seorang korban perkosaan dengan seorang pelacur yang menjual diri. Jangan Anda menyamakan itu. Kalau seorang itu dipaksa, ya ayatnya mengatakan, janganlah kamu memaksa orang, ya. Sedangkan orang ini mau mempertahankan kesuciannya. Dia nggak jual diri, Pak. Iya, makanya dia dinyatakan tidak berdosa, kan Allah tegaskan tidak berdosa. Oh iya, sekarang dosanya apa? Maka tidak berdosa. Loh, memang semua orang tahu itu. Makanya kalau tidak berdosa, berarti Anda ngajarin ikan berenang ini. Dengar Pak Dani baik-baik. Dengar apa yang dikatakan. Apa ada keterangan dari Sang Pencipta, mana manusia tahu? Orang nggak bersalah kok diampuni. Menurut Pak Dani, perempuan yang diperkosa itu dosanya apa? Perempuan yang diperkosa, dia mau mempertahankan kesuciannya, dia dipaksa oleh orang, ya. Dia mungkin dosanya wanita itu minta tambah. Dosanya perempuan ini ikut goyang gitu. Dosanya ikut goyang gitu. Kalau gimana sih? Nah, itu Pak Dani coba jelaskan maksudnya. Dosanya apa perempuan ini? Dia mau mempertahankan kesuciannya, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Dia dipaksa. Dia diperkosa, ya. Nah, dosanya apa? Coba. Makanya Allah katakan
Allah mengampuni perbuatan itu. Loh, dia tidak berbuat, Pak. Dia tidak menjual diri. Saya tanya. Dia bersalah. Karena kesalahannya dia. Iya. Dia juga dipaksa. Kadang-kadang orang yang dipaksa juga merasakan nikmat. Sekarang otak Padani merasakan nikmat juga. Oh begitu. Aduh, sudah jadi korban. Ya? Sudah jadi korban ditindas aula lagi. Gimana ceritanya itu? Dituduh sama Pak Dani katanya ikut goyang. Merasakan nikmatnya juga lagi katanya. Aduh, Pak Dani tahu nggak kalau orang diperkosa itu dia tidak merasakan nikmat, Pak? Pak Dani ini punya saudara perempuan nggak? Pak Dani mamanya punya anak nggak, Pak? Punya anak perempuan? Pak Dani, aku itu punya anak perempuan, dengar Pak Dani pingin, Pak Dani mulutnya itu. Jangan Pak Dani, jangan mulutnya itu, Pak Dani. Enggak ada otak. Pak Dani mengatakan bahwa seorang yang dipaksa untuk menjadi pelacur itu berdosa, ini sangat salah, gitu. Kok ini orang lain yang paksa, orang lain yang paksa bukan atas kemauan sendiri, dia dikatakan salah dan diampuni dosanya. Gimana ikan berenang itu namanya. Tapi makanya terbukti ya TKW yang ada di Arab itu pulang hamil itu karena diperkosa juga bukan suatu masalah untuk negara sana. Karena seperti mulutnya Pak Dani, otaknya Pak Dani. Ya, Pak Dani, begitu ya Pak Dani. Selamat datang di kebenaran. Kamu Pak Dani. Saya itu nggak merasakan nikmat, Pak. Pikir pakai otak dulu. Pak Dani, perempuan yang diperkosa bukan merasakan kenikmatan, tapi trauma seumur hidup. Paham kamu nggak orang tua? Hah? Punya anak nggak kau? Punya cucu nggak kau? Tahan diri sama orang tua kita. Aku aja anakku nggak ada perempuan, aku nggak punya anak perempuan, anakku laki-laki semua. Aku bilang ini yang ngomong kayak gini ini nggak punya otak ini. Biarlah apa yang dikatakan terjadi padanya. Jangan terlalu lama. Ayo, jangan terlalu serius. Bukti nyata. Kante bang. Indonesia kan sekarang ada yang namanya Indonesia kan sekarang ada yang namanya human trafficking. Human trafficking itu seseorang wanita, beberapa anak-anak muda yang diambil paksa atau diselundupkan untuk dijadikan selain pembantu rumah tangga juga sebagai wanita pelacur itu. Nah ini pemaksaan, suatu pemaksaan yang diselundupkan, dan ini anak ya itu orang menangis, wanita-wanita tuh menangis karena begitu diancam begitu. Lalu di mana letak dosa mereka ini? Letak dosa mereka nih yang harus diampuni Allah SWT itu di mana gitu? Aku bingung juga gitu. Seharusnya yang diampuni orang yang memaksa itu bertobat untuk tidak berbuat lagi, itu yang diampuni. Orang-orang yang memaksa yang melakukan human trafficking di sini. Gitu sebenarnya. Aku heran juga nih. Ini daya nalarnya pada. Halo, apa masalahnya? Apa? Masalahnya kau bacalah, dengarlah dari tadi. Kalau nggak dengar gak usah komentar. Enggak, aku baru hadir. Ya, udah kamu itu kasih bersih aja jalan di Mandalika sana. Halo Pak Deni. Jadi gini Pak, dan menurut ayat ini begini ya. Kalaupun Allah SWT dan Muhammad Bapak yang menentukan, gitu. Bapak yang menentukan apakah Bapak mau bermoral atau tidak, gitu, Pak. Pak Petro, ada nice Pak Petro. Mas. Ngomong gak karuan, bertanya aja. Kok nyerang personal kerjaannya? Gak ada kerjaan lain gak?
Inilah Jadi begitu kelas-kelas Padani. Kristen. Jadi Anda Padani. katakan Oke, sebentar. Udah cukup. Mungkin kita tanya Pak Dhani karena kita tanya pun kita juga yang menimbulkan jawaban. Kita hanya menyaksikan Pak Dhani bertakiyah, bukan bertausiah. Sekarang kita berikan waktu Pak Dhani dan kawan-kawan yang bertanya deh. Tapi harusnya harusnya mendengar jawaban ya, baru kalau membantah jawaban harus dengan data, bukan dengan takiyah. Oke, saya keluarkan data. Ini Oke, data tapi jangan ceramah ya, yang Kristen. Oke, coba buka datanya. Matius 21 ayat 42. Oke, bentar. Dan 43. Matius 21 ayat 43 lah. Matius 21 ayat 43. Kan bisa keluarkan dengan konteksnya. 21. Oke. Data. Oke, apa yang mau ditanya Pak Dhani? Itu dikatakan. Saya bacakan ke atau teman yang baca? Kau baca. Supaya kau... Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Silakan Anda jelaskan ini. Berarti ada pemindahan kerajaan Allah. Ya, Pak Dhani paham nggak konteks ayatnya? Iya, silakan. Saya nggak paham. Maksudnya gini, saya tanya dulu, Pak Dhani. Anda membacakan ayat ini dari kitab yang asli apa palsu nih, Pak? Oh, ini kan dari Alkitab. Saya baca di Alkitab. Iya, saya tanya Alkitabnya ini asli apa palsu menurut Pak Dhani? Saya nggak tahu mana. Ya, Ko Charlie nanyanya gini. Apakah Allah itu Bapak menurut Pak Dhani? Tanya itu dulu. Iya, itu kan nanti. Kan dikatakan kerajaan Allah. Saya bertanya kok jadi ribet. Enggak, saya tanya dulu. Kan Pak Dhani membacakan ayat ini dari kitab Matius. Nah, kitab Matiusnya ini asli apa palsu? Saya tanya dulu. Mana saya tahu, saya baca di Alkitab. Iya, saya tanya, menurut Pak Dhani ini asli apa palsu? Mana saya tahu palsu atau asli? Anda tidak tahu ini asli apa palsu? Oke, gini. Ya, jadi kalau menurut Muslim, kalau ada yang menguntungkan untuk Muslim, maka ayat ini asli. Kalau tidak menguntungkan bagi Muslim, maka ayat ini palsu. Begitu, Pak? Benar? Saudara kasih, saya pikir terlalu ribet jawabnya. Pertanyaannya sederhana. Iya, boleh Pak. Pak Betro silakan kalau mau menyambung. Boleh bertanya barangkali saya ini ya. Boleh. Kasihan Pak Dhaninya. Pertanyaan Pak Dhani bagus, Pak Dhani bagus. Jadi benar. Pak Dhani, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Maksud Pak Dhani pertanyaannya apa? Dia akan dipindahkan. Ini kan berarti sebentar dulu Pak Dhani dong. Sebentar Pak Dhani dulu. Kerajaan Allah itu akan dipindahkan dari bangsa Israel. Iya, betul ya. Iya kan? Iya, betul ya. Dialihkan kepada bangsa lain. Bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Iya. Lalu apa yang mau Pak Dhani? Mau dijelaskan. Benar, kerajaan Allah itu yang berada di Israel itu akan dipindahkan. Benar. Bangsa lain. Nah, benar. Sudah, nggak ada masalah kan? Iya. Sudah, pertanyaan sudah dijawab. Benar bahwa kerajaan Allah yang diberikan kepada bangsa Israel itu telah diambil dan diberikan kepada satu bangsa yang baru, Israel baru. Yahudi itu adalah Israel lama dan diberikan kepada Israel baru. Siapa Israel baru itu? Ya, jamaah Kristus. Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini akan kudirikan jamaatku. Itulah Israel baru yang menghasilkan buah kerajaan. Lihatlah dunia ini kan, di mana Kristen berakar,
negaranya maju, makmur, sejahtera, berbuah. Itu bukan Pertanyaan Pak Dhani adalah itu, Pak Petro. Gimana? Maksudnya itu adalah bangsa Arab. Mana Ya, Gimana disebutkan tentang bangsa Arab? Makanya yang dimaksud itu pun tidak ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa akan dipindahkan ke Yerusalem baru. Mana ada? Yang dimaksud itu adalah kerajaan, yaitu bangsa Arab maksudnya. Sebentar. Mana pertanyaan Arab? Nah, makanya sekarang di mana jika Anda sebentar kawan-kawan di mana Anda mendapatkan bahwa Yerusalem baru di mana? Ini yang ngomong ini Kristen atau Muslim? Muslim. Oh, begini loh. Kita itu berdiskusi dengan akal sehat dan jernih. Makanya saya bilang biar Pak Dhani bertanya, pertanyaannya bagus. Dan tidak perlu disangkal bahwa benar kerajaan Allah itu akan diambil dan sudah diambil dari bangsa Israel kepada Israel baru. Siapa Israel baru itu? Yaitu jamaah Al-Masih, Matius 16 ayat 18. Sehingga An-Nisa 172, Matius 16 ayat 18. Bang Petro. Jadi kita jangan terlalu jauh kepada hal yang tidak tanya. Pak Dhani kan tidak bilang ke bangsa Israel Arab. Gitu? Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, hendak sebatu karang ini, aku akan mendirikan jamaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu, kuncinya sudah diberikan kepada jamaahnya. Dan berkembang luas di seluruh dunia. Di mana Kristen berada, berakar dengan baik, menjadi rahmatan lil alamin, berbuah. Kira-kira begitu Pak Dhani. Pertanyaannya bagus. Kalau bicara buahnya, yang Anda katakan Pak Petro, bagaimana terjadinya genosida? Gimana Ustaz? Amalek. Bukan Amalek ya. Genosida lah yang terjadi. Anda Pak Dhani mau bahas tentang Bani Amalek? Saya sebentar dulu, satu-satu Baik di daerah. Nonton Kristen ini kok nggak bisa tenang gitu. Biar Pak Dhani bertanya dulu, selesaikan dia gitu. Atur itu Pak Petro. Gimana Pak Dhani? Amankan dulu anak buahnya. Iya, gimana Pak Dhani? Ya, yang saya tanyakan itu coba kita perhatikan sejarah. Jadi pada abad ke-4 sampai abad ke-12. Abad berapa? Genosida. Abad keberapa, Ustaz? Dari abad ke-4 sampai ke abad 14. Abad ke-4, yang Anda katakan tadi buahnya. Baik, boleh saya jawab, Ustaz? Abad ke-4 tidak ada. Abad ke-4 tidak ada genosida pembunuhan yang dilakukan oleh Kristen. Sebaliknya sampai abad ke-5 dan ke-7 ya, Kristen itu adalah korban martir dari para kaisar-kaisar dan para agama-agama setempat. Saya tidak tahu Ustaz membaca sejarah mana gitu. Kalau ada Kristen yang membunuh, memerkosa pembantu, menzinai menantu dan lain-lain, itu bukan Kristen sejati. Agama itu dinilai dari pendirinya. Kristen itu, standar Kristen itu adalah Kristus, ya toh? Kalau ada orang yang tidak melakukan tindakan seturut Kristus, itu bukan Kristen sejati. Itu makanya di mana Kristen menjadi pengikut Kristen sejati, menjadi rahmatan lil alamin. Eropa, ketika masih dengan nilai-nilai kekristenannya, menjadi negara makmur. Semua orang pergi ke sana karena tanah surgawi. Tidak ada orang yang lari ke Timur Tengah, meninggalkan Timur Tengah karena perang penuh dengan hidup seperti dalam neraka. Ya, tetap ada kekurangan. Di negara-negara Kristen itu selalu saja ada orang yang tidak benar-benar menjadi Kristen sejati. Tetapi, seperti saya katakan tadi itu, patokan kerajaan Allah itu adalah Kristus. Yang tidak pernah membunuh, tidak memerkosa pembantu, tidak menzinai menantu, tidak mengawini anak kecil, tidak merampok, dan tidak membunuh, dan tidak berdusta. Kalau ada orang yang melakukan itu bukan Kristen sejati. Kira-kira begitu, Ustaz.
jawabannya? Ya kalau jawaban itu kan namanya, ya boleh, itu haknya teman ya. Tetapi kita lihat fakta aborigin, Filipina, semuanya saya pikir saya sudah itu. Baik. Saya pikir saya sudah menjawab. Baik. Saya pikir saya sudah menjawab itu bahwa Yesus mengatakan kita harus berkorban, bahkan harus mati demi orang lain. Membunuh orang lain adalah perbuatan terkutuk dan terlaknat. Melakukan kejahatan itu adalah kejahatan setani, dan hanya setan yang bisa membenarkan perbuatan pembunuhan genosida kepada aborigin. Sama dengan pembunuhan kepada orang Kristen. Sama dengan genosida umat Kristen di Mesir, di Timur Tengah, di Irak, sehingga dengan waktu singkat itu semua Kristen di sana habis, di Madinah, di Mekah. Mereka semua bunuh. Atas perintah siapa? Atas hasutan siapa? Mereka bekerja bukan karena melakukan itu semua, bukan karena keinginan sendiri. Ada dalilnya. Bunuhlah. Orang ini beriman. Contoh suku Kurdi di Arab masih ada sampai detik ini. Ya. Sebentar walaupun itu adalah yang membenci umat Islam pada zaman dahulu. Sampai sekarang ini masih ada. Tapi di aborigin. Pak Dani, saya potong dulu. Pak Dani, saya potong dulu. Pak Dani tahu nggak tentang suku aborigin di Australia? Pak Dani tahu apa tentang suku aborigin di Australia? Begini ya Pak, saya tinggal 3 tahun di Australia ya. Saya tinggal 3 tahun di Sydney ya. Saya tahu dengan jelas bahwa yang mengusulkan supaya Australia itu meminta maaf kepada suku aborigin itulah orang-orang Kristen. Itu orang-orang Kristen. Tetapi ya orang-orang pada zaman dulu ya, para orang-orang bule, orang-orang Eropa yang datang ke Australia itu tidak mengatasnamakan Kristen. Ya, mereka bukan beragama Kristen. Ya, mereka menganggap ya pokoknya intinya yang menganjurkan bahwa Andalusia Elizabeth. Andalusia bisa saya bahas? Bisa Andalusia. Silakan. Andalusia itu Pak Ustadz tahu di negara mana itu? Di negeri mana itu Andalusia? Ya, Spanyol. Spanyol, betul. Spanyol ya, bukan Arab ya. Ya. Jadi yang menjajah ke Andalusia itu adalah kaum Anda selama ratusan tahun. Elizabeth, pemilik tanah negeri itu berjuang terus sampai akhirnya berhasil memporak-porandakan pasukan teroris itu. Itu loh Ustadz. Andalusia itu Spanyol. Sehingga darah mengalir seperti lautan merah. Oh, sebelum itu orang Kristennya sudah dibantai, dijajah. Ustadz, seperti Indonesia. Masa kalau orang Indonesia melawan penjajah Belanda, Indonesia jadi pahlawan, Belandanya jadi pengecutnya. Lalu di Spanyol, kaum Anda yang menjajah, Elizabethnya yang memerdekakan negerinya, dianggap kebalik-balik. Logika Anda di mana? Kembali, seperti saya katakan tadi itu, standar suatu agama adalah pendirinya. Pengikutnya bisa saja benar pengikut, tapi pengikut palsu. Pengikutnya bisa saja pengikut, tapi hanya sekedar berkedok. Gitu? Tetapi kalau ada orang Kristen yang membunuh, memerkosa, membantu, menjinahi menantu, dia sudah tidak seturut dengan apa yang Kristus lakukan. Tetapi kalau Anda melakukan itu, Anda punya suri toladan, Anda punya dalil, Anda punya data-data yang membenarkan itu. Kan begitu Pak Ustadz? Kalau soal penjajahan itu, membenarkan di dalam pemerkosaan. Ketika Sri Baginda menjinahi Maria Kipti, ketika Sri Baginda makanya kalau nggak tahu sejarahnya, Maria Kipti itu siapa Ustaz? Saya tahu, tidak perlu untuk mengetahui, tidak perlu jadi beragama apapun. Siapa Maria Kipti?
Jadi kalau ingin tahu tentang Maria Kitia sebagai pemimpinan dari Raja Mesir itu dua beradik. Satu itu istrinya atau ya kan? Jadi Maria Kitia ini dua beradik. Saya lupa nama adik siapa namanya. Oke, saya mau tanya, Maria Kitia itu apa statusnya diberikan? Dia itu kan budak. Oh, bukan budak. Bukan budak. Bukan tidak budak. Tidak. Ustadz, kamu jangan bohong lagi. Dia itu pemberian Raja Mesir. Tidak benar budak. Itu enggak benar. Ya. Maria Kitia itu adalah pemberian hadiah seorang Raja Mesir kepada Sri Baginda. Namanya hadiah pemberian itu dari orang besar kepada orang besar, itu bukan budak, levelnya itu adalah bangsawan. Itu satu. Kalau Zainab, siapa Zainab? Kok lari-lari ke Zainab? Satu-satu dulu. Itu perlu dibahas dulu. Dia dua beradik kan. Anaknya itu Raja Mesir dulu itu banyak selir namanya. Selir itu. Nggak benar banyak selir. Kamu bohong. Pada zaman itu Mesir kan perspektif Islam. Ya benar. Mesir itu sebelum jatuh ke tangan teroris itu sudah menjadi negara Kristen yang makmur. Itu salah satu negara Kristen, Koptik, itu sudah Roma. Itu perspektif Anda silakan. Saya kan hanya menyampaikan. Itu fakta. Sebentar Pak Petro. Pak Dani. Iya. Pernah nggak kau belajar sejarah Pak Dani? Aku heran lihat kau. Saya belajar sejarah bagaimana bisa tahu. Udah ganti orang lah. Mesir itu adalah negara Kristen kedua setelah Roma. Setelah Roma, Alexandria atau Mesir, nomor 3 Antioquia, nomor 4 Konstantinopel. Sampai detik ini Koptik di Mesir itu masih tetap berjuang bertahan hidup. Dan sekarang mereka sudah mulai bertambah dan kaum Anda sudah berkurang melorot terus. Karena akhirnya mereka menyadari siapa diri mereka. Mereka sekarang tidak mau disebut orang Arab, orang Mesir. Nahnu la Arabiyah. Kita bukan orang Arab. Kita orang Koptik. Gitu. Iya, silakan. Perspektif Anda kan silakan. Saya kan tidak melarang. Oh, enggak apa-apa. Biar pembaca, pendengar kita yang betul, saya senang ya. عفوا تتكلم اللغة العربية؟ لا أتكلم لا يعني أنا عربي أنا مسلم عربي أنا إندونيسي أنا مسلم عربي عجيب أنا إندونيسيون Oke, sebentar. Oke, minta waktu sebentar dulu. Domba. Aladin. Domba. Iklan bisa nggak? Kita iklan dulu. Boleh. Oke, iklan dulu lah. Kita istirahat dulu lah, biar nggak terlalu tegang. Betul, iya. Jadi pertanyaan Pak Dani bagus, luar biasa tadi ya mengenai kerajaan yang diambil dari orang Yahudi kepada bangsa yang baru, Israel baru. Kerajaan diambil dari Israel lama. Ya, betul Ustaz, betul. Jadi pertanyaan Ustaz sudah terjawab, saya pikir ya. Demikian, terima kasih Ustaz. Saya banyak belajar dari Ustaz. Oke. Semua, selamat malam semua ya. Kita mau iklan sebentar. Sekarang iklan 5 menit ya? Oh, banyak amat iklan 5 menit. Jadi saya mau ngomongin dengan Aladin nih. Iya, iklannya relatif. Kalau udah selesai mau ngapain juga lama. Jadi nggak ada waktu, nggak pakai waktu lah. Yang penting udah selesai semua. Dipersingkat aja. Untuk teman-teman yang nonton khususnya di channel Kristen ya, yang lagi nonton mampir sebentar, gak sampai 1 menit datang ke Bililin 7 untuk subscribe. Di anu lah, bang di. Bagaimana Billy subscriber ini masih 127? Makanya seharusnya udah 1000 ini.
Ya, untuk teman-teman yang lagi nonton di channel masing-masing, di channelnya Erben, atau channelnya Ibu Sofiatul, Ibu Uti, Pak Kanuru, ya, Bang Kanuru. Kaifa haluk Aladin? Nahnu bikhair. Alhamdulillah. Sabarlah. Tatakallam Indonesiun saja. أتكلم العربي أتكلم العربية والإنجليزية. Nanti panggil Arab. Lafam. Iklan dulu. Aduh. Takalam fakat باللغة العربية معي يا ألادين. Hanya cuma tatakallam doang. Kaifa Belum ada yang datang. Ismukum. يا أخي أتكلم العربية Indonesiun. والفلبينية. Apa yang pakai bahasa Arab? Sudah siap debat bahasa Arab? Enggak pada tempatnya juga toh. Kalau memang dia siap, nanti dipanggilkan yang bahasa Arab. Tapi aku agak kecewa juga, enggak ada muslim yang berani murtadkan mualafkan aku. Aduh. Itu tengok loh lah. Mampukah kalian memualafkan domba kecil diskon 75%? Dah. Tinggal 25% kau mualafkan domba kecil. Pak Petro kayaknya headsetnya Pak Petro kayaknya gangguan, Pak. Karena di kita mereka sendiri sebenarnya nggak ada logika mualaf. Iya. Logika buat mualaf tuh nggak ada. Kita mereka. Iya. Bangganya pakai tipu-tipu. Kalau nggak tipu nggak bisa mualaf. Harus ditipu. Iya. Bukan tipu-tipu, tifu-tifu. Nggak ada, bro. Besok bikin lagi nih, Pak. Logikanya Besok bikin lagi. Paling tidak sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Ya, mualaf itu kan masih banyak. Itu masih yang dipoto masih sedikit. Iya. Lagi. Mau mualafkan siapa lagi berikutnya nanti? Bisa. Ya, yang mualaf kan nggak tahu, percaya bahwa Tuhannya satu, Tuhanmu sama Tuhanku sama. Itu satu, itu virus itu. Kalau sudah masuk virus itu, bro, di surat 2, 6-7 kan dibilang kan dikunci, benar ya? Hatinya dikunci, berarti kan emang nggak ada mualaf, ya kan? Nah, terus di surah 16 ayat 37 itu lagi-lagi dikunci lagi. Nggak bakal dikasih petunjuk tuh orang kafir. Jadi logika kita tampilkan ayatnya. Iya. Kita tampilkan supaya para mualaf mendelik matanya. Itu mendelik itu apa? Melotot. Al-Baqarah berapa, bro? Al-Baqarah 26-7. Terus surah 16-37. 26-7 ya apa sih? 267. Al-Baqarah 6-7, Al-Baqarah 6-7. Nah, kita bacakan pelan-pelan. Bagi para mu'alaf, dengarkanlah domba kecil menjerit. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Dengar tuh. Ini firman Allah. Ayat 7-nya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup. Dan mereka akan mendapat azab yang berat. Sekarang surah 16 ayat 37. Surat 16 ayat 37. Dengarkan firman Allah dengan baik-baik. Kamu ditipu. Kasihan delu. Anal ayat 37. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Allah sudah nutup, kalian ambil. Pening kepala aku. Jadi itu ya ayatnya para. Ya. Sudah ditutup, lu datang. Tutup, bro, datang. Nanti lu kena tipu. Oke, ada yang mau nambahin ayat? Lanjut. Nanti kalau pakai
Suara Roma Irama. Jadi kan dari ayat itu percuma kalau mualaf. Kalau mau murtad. Keluar dari Kristen. Iya. Itu maksudnya gini loh bro. Berarti umat Islam yang membuat umat Kristen itu mualaf, dia salah, sudah melawan Allah. Karena apa? Allah sudah mengunci. Kenapa kau bukakan? Itu maksudnya, ya nggak gitu. Iya. Tapi kalau menurut versi kitab kita ya, dalam 1 Timotius 4 itu orang yang murtad itu karena apa? Coba dibuka dulu 1 Timotius 4. Oke, kita buka ayatnya 1 Timotius 4. Cukup merekam. Stop. 1 Timotius 4 ayat. Halo. Dimulai dari ayat awal dulu. Ayat 1. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini didengar ini ya. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Baca lagi bro. Mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang dikatakan Allah. Sudah sampai ayat itu aja, sampai ayat itu. Oke. Jadi ya kan jadi sudah jelas. Yang mesti pendusta, yang suka sering baca-baca kitab kita itu nggak jelas dia baca apa, dia ngomong apa, itu kan pendusta namanya. Jadi itu mereka siapa? Setan, iblis, ya. Jadi yang suka ngarang-ngarang kitab kita, suka-suka ngomong-framing ayat-ayat kita itu udah jelas siapa mereka, ya. Dibaca lagi. Oke, jadi pesan kami, pulanglah kalian karena Yesus menunggu kalian. Sama seperti Bapa menunggu anaknya. Pulanglah. Tapi mereka kalau mualaf itu dapat zakat, bro. Oh. Kita masuk lagi ke Al-Quran apa hadis? Bro? 960 mendapat zakat. Kalian yang mualaf sudah dapat zakat kah? 60. Jadi bingung aku. Sesungguhnya. Lo bingung apalagi gue bro. Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang miskin ambil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf. Raja untuk memerdekakan hamba sahaya. Untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah. Dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, yang digunakan hatinya. Ya, yang baru-baru mualaf itu mesti ini ya, mesti tagih zakatnya ya. Zakatnya masih ditagih tuh, sayang kalau nggak dapat zakat mah sayang. Udah mualaf tapi nggak dapat zakat. Ya. Berarti Kores dapat zakat itu ya? Dia kan mualaf katanya. Dapat zakat ya? Iya, dapat zakat ya. Tapi nanti kita tanya, lu dapat zakat nggak? Oh dapat bro, bagus lah. Sudah dapat haknya. Takutnya lupa. Oke, masuk kemana lagi? Selesai kita ini baca ayat. Ya. Gak ada ontak. Ya, para mualaf sedunia, mampukah kalian memualafkan domba kecil? Diskon 75% loh. Udahlah, kasihan mereka juga domba. Udah buang-buang waktu, nggak diterima oleh Allah. Gimana sih? Ya, nggak boleh ya. Nggak boleh mualafkan orang ya. Karena mualafkan orang kafir, orang kafir itu tidak dikunci. Apalagi mualafkan anak SD. Waduh, gimana otak kalian ini? Anak SD kalau mualafkan. Piring kepala aku. Oh iya.
bukan cuma orang dewasa kalau masuk Kristen belajar dulu. Oh lu anak ketinggalan pemikiran juga diajak untuk sudahlah. Ya. Oh, kalau nggak ada yang bicara, saya yang bicara aja biar tidak sepi di sini. Jadi perhatian, perbedaan sama kita yang berbeda, yang keluar dari Kristen itu, yang masuk ke Kristen dan yang keluar dari Kristen. Yang keluar dari Kristen tidak ada jaminan keselamatan sesuai dengan ayat. Tetapi yang masuk Kristen mempunyai jaminan keselamatan sesuai ayat juga. Haleluya, amin. Jadi kita berdasarkan fakta ayat, bukan asumsi. Ya. Menjadi murtadin itu nikmat. Ya, gratis lagi. Subhanallah. Silakan Michael Mesianik yang baru datang, perkenalkan diri. Michael Mesianik Judais. Halo, Pak Chandra, Sisi, Kuburan, ayo yang speak up. Lanjut saja, bro. Ya, kalau tidak ada yang berbicara, saya tambahin juga. Yang ngaku mualaf, terus yang bertanya di mana Yesus mengaku Tuhan, apakah dia mempunyai dasar keimanan Kristen? Jelas dari pertanyaan itu dia buta konteks. Ya, Mr. D. Oke, lanjut. Ya, yang minta disembah yang saya tahu cuma iblis. Ya. Iblis. Benar. Ya. Jika engkau mau sembahlah aku. Itu iblis. Iya. Oke, gimana nih? Kita masih lanjut atau cukup dulu sampai di sini? Tanggung, Bang. Kalau mau kita tutup aja atau kita buka yang baru aja ya. Oke, buka yang baru. Aku kasih satu ayat dulu bahwa Tuhanku tidak gila sembah ya. Tuhanku sangat menginginkan belas kasih. Kita baca Alkitab sebentar ya. Matius 12. Dengan 6 ya. 6-7 ya. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, ya. Bukan persembahan, disembah-sembah. Ya, ini bisa masuk situ ya. Yang tidak disembah cuma iblis. Yang merengek-rengek tidak disembah. Oke, lanjut. Aku tambahin ayatnya, bro. Aku tambahin dari perjanjian lama. Apa itu? Kitab Yehezkiel 33 ayat 11. 33 ayat 11. Ayat 11. Ini menguatkan firman yang tadi di bro bukain itu. Ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Ya. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya. Itu aja. Terima kasih. Mantap ya. Yang diinginkan Tuhan orang Kristen itu pertobatan, belas kasihan kau ke sesama, minta ampun sama Tuhan. Bukan minta disembah-sembah. Berapa? Enggak. Tuhanku enggak gitu. Jadi jelas ya. Para mualaf, kita sudah beda Tuhan. Supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Ada yang bocor suaranya? Saya tahu bisa. Itu aja. Terima kasih. Oke, ya. Orang-orang para belas kasih.